Hai Zola, Hai. dealing with chronicle illness itu tuh sebenarnya nggak mudah. For the past 10 years kan aku harus menghadapi dengan beberapa perubahan yang ada di diriku gitu kan. Physically, mentally, kayak efek obat juga kan berat badannya naik terus. Aku punya banyak stretch mark yang kayak itu tuh sangat susah untuk diterima. Ini juga bikin aku tuh punya low self esteem yang aku belum tahu gimana cara untuk fix it gitu. The way we talk to ourselves, it matters. Ada nggak sih yang bisa menerima buat ya apa adanya gitu? Self love jadi nggak ada karena kita berusaha untuk compare diri kita ke orang lain. But what you should compare actually diri kamu ke yang kamu sebelumnya, yang udah kamu lakukan itu seperti apa. Belum tentu di luaran sana ada yang setaf kamu. See rejection to protect yourself from the wrong guy. Anita, Iya betul dengan Anita. apa kabar? I'm doing really fine Zola, just trying to survive. No complaint. No complain. Alright, tell me a story. Hai, Zola, aku 27 tahun. Aku kerja di salah satu bank di Bengkulu, Di mana? di Sumatera, Oh, di Bengkulu. Bengkulu. Oh, kamu di Bengkulu. Iya, Oke. aku di Bengkulu. Oke. Oke, di Sumatera. Mhm. Kota kecil dan aku udah selama 10 tahun terakhir ini dealing sama chronicle illness atau autoimmune. Jadi aku punya beberapa jenis autoimun dan juga the past 4 years aku juga psikiatris ke psikologis, tapi sebenarnya sih aku udah pas aku consume ini medicine lagi, ya, tapi aku masih buat terapi sama psikolog. Oke. Udah berapa lama kamu autoimun nih? Aku dari umur 17 tahun Jawa, jadi dari aku habis ini awal-awal kuliah. Oke. Jadi kayak dealing with chronicle illness itu tuh sebenarnya nggak mudah, karena kayak for the past 10 years kan aku harus menghadapi dengan beberapa perubahan yang ada di diriku gitu kan. Maksudnya juga kayak physically, mentally gitu kan, karena kayak efek obat juga kan bikin badanku kayak jadi berat badannya naik terus. Terus kayak aku punya banyak stretch mark yang kayak itu tuh itu tuh sangat susah untuk diterima. Dan juga kan itu juga akhirnya berakibat ke mental health aku gitu kan. Makanya for the past 4 years ya sebenarnya sampai akhir tahun 2023 kan aku harus dealing untuk took medicine itu sebenarnya. Oke. Jadi kayak apa ya Zala, ini juga bikin apa ya, aku tuh punya low self worth sama low self esteem yang aku belum tahu gimana cara untuk fix it gitu. Karena kayak aku tuh masih ngerasa kayak yang ini tuh kayak jadi the biggest obstacles gitu, belum aku apa ya dive into new relationship sih sebenarnya gitu. Karena kayak aku aja agak susah gitu buat menerima untuk ya just to accept myself as the way it is gitu. Nah gimana sih kayak juga aku buat nggak merasa minder misalnya kalau aku juga akan masuk ke relationship sih sebenarnya. Kamu terakhir relationship itu kapan? Kalau yang emang ada koneksi dan juga ada chemistry itu 6 tahun yang lalu. Tapi itu juga kan berakhir dengan tidak baik sebenarnya. Dan juga
Sekarang ketika aku mencoba untuk open, dan aku pernah ada waktu itu deket sama seseorang gitu, dan aku cerita, ya kalau aku punya ini, kalau punya kayak apa namanya, autoimun, dan juga aku juga mental illness survivor gitu kan. Dan jadi kayaknya mundur deh gitu, mundur pelan-pelan. Oke. Jadi kamu ngerasa dengan adanya kamu punya autoimmune, kemudian adanya mental health, survival, itu berarti kamu berasa itu adalah jadi obstacle-nya kamu, jadi penghalangnya kamu untuk ketemu seseorang? Kalau menurut aku sih iya sih, mungkin di akunya sendiri sih, kadang aku ngerasa kayak, aduh gimana ya kalau misalnya aku ada masuk ke relationship, dan ternyata aku tuh justru jadi kayak beban gitu. Karena kan ya apa ya, kayak aku menyadari kondisi seperti ini tuh juga butuh effort dan butuh perhatian yang luar biasa gitu. Karena kan aku juga for the last 10 years gitu kan, aku bolak-balik ke rumah sakit, ke banyak dokter gitu kan, itu sebenarnya juga kayak sangat draining gitu, dan itu tuh bener-bener bikin aku frustasi gitu. Dan gak mungkin deh rasanya kayak aku bakal ngasih rasa frustasi yang sama itu ke orang gitu. Jadi itu sih kalau dari aku kayak belum bisa aku pecahin gitu, low effort sama low effort ini untuk masuk ke relationship. Biasanya kamu ketika deket sama orang atau kamu lagi dating gitu ya, and then kamu bilang kalau kamu ada autoimmune atau kamu ini, itu pas setelah ketemu berapa? Berapa kali, sorry maksudnya? Biasanya karena aku baru lagi ya, maksudnya setelah 6 tahun aku kan mencoba online dating, itu biasanya sih setelah ngobrol sekitar 2 bulanan sih, kita mau memutuskan untuk ini bisa nggak dibawa ke jenjang yang lebih serius gitu, maksudnya buat berkomitmen pacaran. Dan dulu juga sama ex aku tuh juga kan, karena aku tuh kayak naruh harapan, karena dia perawat kan, jadi kayak oh ini nanti aku sama dia, ya aku bisa nih dirawat, dijagain. Jadi itu juga kayak akhirnya ya bikin nggak baik gitu kan, karena memang karena kita juga akhirnya harus berakhir secara susah gitu kan. Jadi makanya kayak 6 tahun aku memutuskan untuk ya udah aku melakukan inner work dan berdealing sama diriku sendiri tuh. Yang udah kamu lakukan itu untuk your self worth and then low self esteemnya itu apa? Kan kamu tadi bilang kamu doing inner works lah. Yang kamu lakukan itu apa? Karena aku lebih menyadari lagi sih, kayak aku ada ya maksudnya ada hal-hal yang lebih yang bisa aku tonjolkan sebenarnya. Kayak juga kan aku juga udah nyemplung nih ke spirituality gitu kan. Jadi kayak aku udah tahu nih, maksudnya di aku sendiri aku udah tahu kelebihan aku seperti apa, dan juga apa namanya, shadow work aku nih yang udah aku selesaikan dengan baik gitu. Pun sebenarnya buat sakit aku, buat autoimunnya sebenarnya udah sangat membaik sekarang. Aku juga udah nggak minum obat lagi, karena kan lagi di fase remisi ya. Kan aku nggak tahu nih sampai kapan bisa remisinya bertahan, karena kan bisa aja suatu saat nanti kayak balik lagi. Jadi sebenarnya kayak udah banyak sih, kayak aku juga udah rutin olahraga, aku lebih memprioritaskan diriku sendiri gitu. Sebenarnya udah banyak sih yang udah aku lakuin gitu. Which is good dong. Berarti kan kamu udah ngelakuin hal-hal inner work, try to get to know yourself dulu gitu. Which is good.
Karena belum tentu beberapa orang juga akan realize itu kan sebenarnya. Karena balik lagi kalau memang mencari pasangan kan kita harus tahu kitanya dulu kan sebenarnya. Kitanya seperti apa, kita punya self awareness atau enggak gitu. Which is yang udah kamu lakukan, oke, gitu, bagus gitu. Kamunya jadi lebih mengenal diri sendiri. Mungkin yang kamu lebih ini karena mungkin di otak kamu kayak masih ada, mungkin kamu masih punya pikiran di mana aku nggak tahu, mungkin kamu yang tahu ketika kamu punya pemikiran kalau oh gara-gara sakit ini nih misalnya jadinya gara-gara ini sakit jadinya susah untuk ketemu pasangan. Apakah kamu ada pemikiran seperti itu juga? After break up sama ex aku sih, itu juga yang bikin aku kayak kehilangan kepercayaan diri segitunya. Sampai aku butuh waktu 6 tahun buat aku bisa recover gitu kan. Dan itu juga bikin aku kayak apa ya, kayak ada nggak sih yang bisa menerima buat ya apa adanya gitu, maksudnya. Tapi kan maksudnya walaupun aku dengan kondisiku yang seperti ini, tapi bukan berarti aku berdiam diri aja gitu. Saya aku juga tetap berusaha untuk hidup sehat, kemudian juga masih terus berusaha untuk healing inner world gitu kan, kayak trauma-traumaku gitu. Cuman kayak aku rasa tetap kayak blockingan itu gede banget gitu loh, kayak susah banget buat ngatasin itu. Iya pastilah untuk itu. Biasanya kita kalau biasanya yang mereka memang berdealing ya pemikirannya gitu ya, mindsetnya ketika ada blocking kalau berpikir kalau kayaknya gara-gara ini jadinya jadi nggak, susah untuk berdamai karena belum ada acceptance kalau this is me and then I accept myself and then I know that I'm unique. Jadi lebih fokus ke uniknya kamu, instead of ke kelemahannya kamu. Instead of ke yang kamu berpikir itu jadi obstacle-nya kamu, gitu loh. Biasanya ketika kita berdamai dengan diri sendiri, ketika kita sudah mulai accept ourselves, itu akan lebih gampang. Kita menyikapi sesuatunya pun juga pasti akan beda, gitu. Nah, my question adalah, dari kamunya sendiri, apakah kamu udah accept yourself belum? Dengan all of your flaws. Kalau aku boleh bilang sih, sebenarnya udah. Karena aku udah paham diriku dengan baik. Cuman terakhir kali aku ke psikolog minggu kemarin, ternyata kata psikolog aku tuh, kamu nih sebenarnya self love-nya udah oke, udah di atas rata-rata orang kebanyakan gitu. Tapi kritik ke diri sendirinya juga kenceng. Kayak misalnya ketika aku berhasil mengingat pencapaian aku sejauh ini gitu kan. Nah, aku patahin lagi tuh dengan kayak oh ketika aku ngeliat ini aku masa-masa aku berjuang di rumah sakit. Dan jadi kayak balik lagi ngedown gitu. Jadi juga masih PR aku sih dari psikolog kan buat gimana caranya aku bisa ya self love aja gitu tanpa ada ngekritik diri sendiri juga gitu. Iya, sebenarnya nggak apa-apa karena kan itu proses dan itu journey-nya kamu, prosesnya kamu, and your your path lah. Emang prosesnya memang begitu. Kadang kan nggak bisa langsung. Tapi cukup dengan kamu punya self awareness dan kamu aware kalau ternyata kamu ada self critic juga gitu. Kamu juga ada look down on yourself. Nah, ketika kita punya self awareness dan tahu kalau gue lagi ngomongin bad things about myself gitu ya, dan cukup aware aja. Oke, nggak boleh. Jadi karena gini, the way we talk to ourselves it matters. Semakin banyak kita mengisi yang negatif-negatif, ngomongin tentang negatif tentang diri kita, otomatis jadinya yang akan keluar akan negatif. Tapi ketika kita misalnya manifestation lebih ke positif,
itu pasti yang akan kita attract pun juga positif. Sesimpel misalnya gitu. Kayak kamu ada doing affirmation atau ini nggak? Ada Zola. Makanya ketika aku mention, aku kan udah dive in into spirituality ya. Nah di sana tuh sebenarnya juga ya udah tahu tuh sebenarnya jawaban kenapa jalan hidup kamu seperti harus begini gitu kan. Jadi kayak udah cuman tinggal terkait apa ya, penerimaan secara penuh sih tanpa ada judgement lagi. Iya, itu proses soalnya. Kalau yang kayak gitu kan memang proses, butuh waktu. Contoh sesimpel gini, kalau misalnya kamu sering mengkritik diri sendiri dalam sehari ada 5 kali, dengan kamu hanya tiba-tiba berubah mengkritik diri sendiri dan hanya dalam sehari misalnya 2 kali, itu kan progres ya. Kita kan nggak bisa untuk mengharapkan perubahan langsung. Kalau kita ngomongin tentang self love itu tuh kan actually we accept ourselves kan. Dengan semua flaws-nya kita, dengan semua kekurangannya kita, and we accept that gitu. Kayak kamu mungkin kamu udah melalui proses itu gitu. Tapi bukan berarti orang yang memang mereka sudah punya self love nggak melakukan self critic juga, pasti ada momennya begitu gitu. Tapi itu cukup dijadiin awareness aja kalau gue lagi begini nih gitu. Karena biasanya nanti akan ngefek ke relationship. Contohnya misalnya kayak sesimpel if you want to have a healthy relationship it means you have to start from yourself gitu. Kita mau punya healthy relationship, kita mau punya healthy communication dengan pasangan misalnya, itu start dari diri kita dulu kan. Gimana cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Karena itu akan ngaruh. Jadi kayak misalnya kayak sekarang gitu, kamu berada di proses yang ini, dilanjutin terus aja. Dan yang paling penting kan sebenarnya kita nggak compare diri kita ke orang lain. Ketika kita meng-compare diri kita ke orang lain, disitulah yang jadinya nanti bakal ada low self-esteem. Low self-esteemnya pasti ada gitu. Self-love-nya jadi nggak ada karena kita berusaha untuk compare diri kita ke orang lain. But what you should compare actually diri kamu ke yang kamu sebelumnya, yang udah kamu lakukan itu seperti apa. Belum tentu di luaran sana ada yang setaf kamu gitu. Belum tentu di luaran sana ada yang memang ternyata lebih aware dengan self awareness kayak kamu gitu, melakukan inner work gitu, which is good kan, kamu udah ngelakuin itu. Tinggal ketemu dengan pasangannya. Kamu nggak usah khawatir, setiap orang itu mereka punya keunikannya masing-masing. Dan kayak tadi kamu nanya, ada nggak sih di luaran sana yang bisa terima kamu adanya? Apa adanya? Ada. Pasti ada. Karena berapa juta orang di luaran sana. Dan pasti ada orang yang memang mencari sosok kayak kamu gitu. Mungkin cuma belum ketemu aja waktunya. Nah, during belum ketemu ini mungkin memang waktunya kita untuk doing the self inner work gitu. Dan gak apa-apa juga. Jadi mungkin kamunya mulai sering untuk doing affirmation yang lebih yang ke positif. Contohnya misalnya kamu mau attract future partner yang kayak gimana. Nah itu kan bisa di doing affirmation in the morning kan. I want to meet the love of my life soon misalnya gitu. Jadi the more we fit in the positive, yang keluarnya pun yang kita attract pun juga lebih positif. Nggak apa-apa kalau misalnya memang kamu masih ada self critic gitu-gitu, itu normal kok. Tapi cukup aware aja. Kalau lagi ngelakuin ini ya udah jangan. Oke, soalnya. Iya sih, tapi sebenarnya di akunya juga kayak kan aku berusaha buat open up ya. Karena tujuan aku buat menikah ya terutama itu bukan untuk mencari seseorang yang untuk memenuhi aku gitu. Jadi karena ya aku udah utuh gitu. Cuman karena aku ya sekitar 4 bulan yang lalu gitu kan pernah deket sama cowok, dan ketika kita memutuskan untuk mau lanjut, tapi aku cerita dulu nih, aku punya ini ya mental health ini dan juga autoimun. Jadi kayak dia tuh kayak mundur pelan-pelan gitu. Jadi kayak dia tuh nanya yang kayak, itu bakal mempengaruhi kamu punya anak nggak? Terus nanti gimana ke depannya gitu kan.
itu kan juga akhirnya buat aku questioning kan ya, aduh gimana ya kalau misalnya kayak ya harus ke dokter lagi, kita harus kalau misalnya mau punya anak juga agak susah nanti kan harus mikirin kondisi aku kan, dan itu juga bikin sebenarnya 2 orang sih udah mulai pelan-pelan. Ya walaupun aku bisa bilang itu kind of the ghosting ya, tapi ya it's okay gitu kan. Kita ngelakuin itu gently lah intinya. Iya, nggak apa-apa. Ketika kamu ketemu dengan orang dan ternyata anggap aja itu di reject gitu ya. Semakin kamu di reject, itu semakin rejection is redirection kan. Jadinya malah mendirect kamu untuk ketemu the right one soon. Jadinya malah kesaring sendiri kan. Ketika kamu udah ketemu, and then ternyata malah dia nolak, berarti he's not good for you, which is good, kamunya jadi diprotect. See rejection itu sebagai redirection and protection. Jadi diprotectnya dulu, and then redirection to meet the right one soon, gitu. Itu nggak apa-apa, di reject pasti nggak akan enak ya. Kayak berasa ini, tapi kamu ngelihatnya, oh ya, berarti memang bukan dia, gitu. Kalau memang misalnya your autoimmune itu memang berpengaruh ke mana namanya untuk punya anak misalnya gitu ya, dan kamu memang pengen mau punya anak gitu, atau kamu masih tahu diri kamu dulu gitu. Kamu sebenarnya dengan kondisi kamu saat ini, apakah kamu mau punya anak atau enggak misalnya ya. Let's say misalnya ternyata kamu orangnya open untuk punya anak misalnya. Mau oke, nggak mau pun juga nggak apa-apa. Berarti lebih banyaknya kemana? Kalau misalnya memang itu risky untuk kesehatan kamu misalnya, karena aku nggak terlalu ngerti ya untuk autoimmune itu gimana gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata agak susah nih mau punya anak, memungkinkannya agak susah misalnya gitu. Maybe you need to change. Yang awalnya memang kamu punya anak mungkin lebih ke open. Karena kan kita nggak bisa memaksakan sesuatu juga kan. Dan ketika kamu buat nyari pasangan, kamu lebih fokus ke orang-orang yang open aja gitu. Bukan yang memang mau build a family. Jadinya makin narrow down gitu. Ketika kamu udah tahu yang kamu maunya apa, what are you looking for in partner, ketika kamu ketemu jadinya lebih narrow down lagi. Aduh. Ya sakit sih sebenarnya kayak ditolak karena medical condition ya. Kayak siapa sih orang di dunia ini yang mau sakit gitu ya. Karena kayak ngerasanya kayak aduh kayak rendah diri banget gitu. Karena kan kita juga kalau misalnya punya sakit kronis dan juga mental health-nya keganggu, itu kan benar-benar ngabisin waktu, tenaga, uang. Bahkan aku bulan ini aja kayak 1/4 gajiku tuh udah habis buat ke dokter gitu. Dan itu juga bikin aku insecure kan sebenarnya. Gimana misalnya aku mau pengen pasangan yang financially stable, tapi sedangkan aku sendiri aja gitu kan kayak financial aku tuh benar kayak berantakan karena ya harus berfokus ke kesehatan gitu. Itu juga yang kayak bikin aduh jadi ya udah deh kayak malah makin minder sebenarnya. Oke. Kenapa kalau misalnya kenapa nggak diganti ketika kamu kan udah tahu nih situasinya kamu seperti apa gitu. Kenapa nggak dijadikan itu adalah waktunya untuk fokus ke diri sendiri, tapi juga tetap open untuk ketemu someone, dating. The reject itu tuh memang sesuatu yang nggak enak. Tapi itu tuh sesuatu yang memang it's part of the life kan. Kita nggak segala sesuatu yang kita mau akan harus dapet gitu. Di reject memang gak enak, tapi kan balik lagi, kadang mungkin di reject bukan berarti memang dia gak cocok aja buat kamu gitu. Sesimpel itu. Si rejection itu beneran sesimpel to protect yourself from the wrong guy. Jadinya kamu gak capek-capek lagi. Kebayang gak kalau misalnya ternyata kamu udah invest feeling, tapi ternyata di tengah-tengah udah lagi sayang-sayangnya, di tengah-tengah ternyata pisah atau hilang misalnya gitu ya, atau di ghosting misalnya. Yang ada feelingnya kan makin susah kan kalau misalnya udah pakai perasaan gitu. Justru ini diprotek dari awal. Pasti nggak gampang, ya I know.
But that's the process yang memang harus dilaluin kan. Yes, betul. Dan jadinya kamu jadi bisa lebih fokus ke diri sendiri dulu. Bonusnya, tapi kamu tetap doing your inner work, tetap doing affirmation yang kamu mau dari cowok apa, tetap open. Dan ketika memang di reject lagi, oh nggak apa-apa, berarti I'm gonna meet the right one soon. Change the mindset, karena our mindset that actually blocking us to meet the right one. Kalau misalnya kalau kamu misalnya terlalu fokus, siapa sih yang mau sakit, atau kalau enggak siapa sih yang memang mau, aku juga nggak mau kalau aku sakit, kan pasti pemikirannya begitu kan. Jadi gara-gara sakit jadinya nggak bisa ketemu someone gitu. Ketika kamu berkutat dengan pemikiran yang kayak gitu, kamu jadi nggak fokus ke strongnya kamu gitu, ke uniknya kamu jadi lebih fokus ke weaknessnya kamu, yang kamu merasa kalau itu adalah weakness dan obstacle-nya kamu gitu. Jadinya otaknya muternya di sana terus. Iya sih, ini juga masih PR ya, masih harus diperbaiki dulu kan, karena juga psikolog juga bilang hal yang sama sih gitu. Sekarang gimana caranya aku buat cek juga, bukan tentang apa yang bikin aku sakit, tapi ya kayak perjalanan aku selama ini gitu. Kan aku udah sebenarnya kalau dibilang udah keren banget gitu ya. Aku udah berhasil remisi gitu. Kemudian kayak juga aku udah 4 tahun bolak-balik ke psikiater, psikolog gitu. Tapi ya sebenarnya balik lagi ya itu tadi kan, gimana cara aku buat open up gitu. Dan open heart-nya itu yang kalau bisa jangan terlalu fokus ke negatifnya kamu. Jadinya itu ngebikin kamu minder. Tapi ketika kamu fokus ke positifnya kamu, positive trait-nya kamu, uniknya kamu, yang keluar pun juga instead of low self-esteem, yang keluar jadinya confident. Akan beda outcome-nya ketika kamu fokus ke positif dibanding kamu cuma fokusnya ke negatif. Yang keluarnya ketika kamu fokusnya ke situ, aduh karena ada sakit, aduh karena ada ini, karena ini, keluarnya pasti makin gak confident. Tapi ketika kamu tahu uniqueness-nya kamu, itu yang memang kamu selling istilahnya gitu ya. Yang ada di luar sana pasti banyak yang mau someone that looking for someone like you with your uniqueness. You just remember that. Cuman mungkin memang belum aja. Mungkin memang belum waktunya aja. Kayaknya masih harus disuruh fokus ke diri sendiri dulu sih. Ya, karena the best investment is ourselves. At the end of the day, we only choose ourselves kan. Ya, betul. Dan aku juga nggak mau lagi punya pengalaman di ghosting. Apa-apa. Dan ketika di ghosting, don't take it personally, karena ketika ghosting itu it's not about you, it's about the other person. Jadi bukan kamunya. Ada apa ya dengan gue? Kenapa ya gue ya? Enggak. It's about the other person ketika kita di ghosting. Jadi nothing wrong with you. Oke, salah. Thank you ya, hope it helps. Kenapa? Yeah, it really helps actually. Kayak ya gini lah, maksudnya aku juga mau open up karena banyak orang-orang di luar sana yang sebenarnya kondisinya sama kayak aku, terutama perempuan ya. Yeah. See, you're so kind. Kamu juga mempeduliin orang lain gitu. Then you should focus on your kindness. I mean like dengan kamunya sharing kan berarti kamu juga mau bantu orang lain gitu, yang punya hal yang sama dengan kamu, which is good. You're empowering other people. Thank you, Zala. It means a lot to me. I wish you a good life. Itu hopefully kamunya ketemu your person soon ya. And then don't compare yourself to other people, karena kamunya sendiri juga udah unique, dan fokus to your uniqueness. Setiap orang itu beda. Nggak ada orang yang mau kayak jadi kamu. Nggak ada orang yang yang jadi kamu gitu loh. Nggak ada orang yang memang kamu ya kamu gitu. You is you gitu kan. Jadi don't forget that yang udah kamu laluin sebelumnya. Kamu bisa sampai di posisi sekarang gitu. And you should proud of yourself and then pat yourself. Say that, hey, I'm proud of you. I will, sure I will. Thank you, Zola. Thank you.
Bye, have a good weekend. Bye. Bye. So I'm Zola Ioana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.